Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfatul Alim Wahyu Nugraha, absen 24, kelas 10E. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar kehidupan jauh lebih nyaman dan berkah. Arti dari akhlak mazmumah sendiri itu sifat yang tercela atau akhlak yang tercela. Pengertiannya itu semua bentuk kegiatan yang bertentangan dengan akhlak terpuji. Itu contohnya kayak sombong, iri, dan dengki. Kalau arti dari akhlak mahmudah sendiri itu akhlak yang terpuji. Jadi pengertiannya itu semua bentuk kegiatan yang menjauhkan diri dari akhlak tercela. Itu contohnya kayak jujur, sabar, dan rendah hati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menghindarkan diri dari sifat temperamental. Temperamental atau sifat mudah marah itu bahasa Arabnya yaitu godob. Godob memiliki kata dasar yaitu godiba, yagdibu, godoban. Menurut istilah dari godob itu sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perbuatan orang lain. Penyebab sifat temperamental atau godob itu ya ada dua, yaitu faktor fisik dan faktor psikis. Itu faktor fisik atau jasmania, itu yang pertama kelelahan yang berlebihan, dan yang kedua kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, yang ketiga itu reaksi hormon kelamin. Kalau faktor psikis atau rohania itu yang pertama ujub atau bangga terhadap diri sendiri, yang kedua itu perdebatan atau perselisihan, yang ketiga itu senda gurau yang berlebihan, yang keempat itu ucapan yang keji dan tidak sopan, yang kelima itu sikap permusuhan kepada orang lain. Tingkatan sifat temperamental atau godob itu ada tiga, yaitu yang pertama golongan yang marah berlebihan atau ifrat, yang kedua golongan yang sama sekali tidak bisa marah atau tafrid, yang ketiga golongan yang berlaku adil dan proporsional yaitu iktidal. Yang pertama golongan ifrat. Golongan ifrat itu golongan yang susah mengendalikan amarahnya sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Dan yang kedua golongan tafrid. Tafrid itu sama sekali tidak bisa marah. Golongan ini sama sekali tidak bisa menunjukkan sikap amarahnya terhadap lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga golongan iktidal. Golongan ini moderat yang berada dua antaranya golongan tadi, yaitu ifrat dan tafrid. Golongan ini bisa marah, tapi marahnya tertentu pada saat tertentu, tapi marahnya yang proporsional. Cara menghindari sifat temperamental itu yang pertama membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan yang kedua merubah posisi. Kalau kalian sedang marah kepada seseorang, hendaklah pada saat berdiri hendaklah kalian duduk. Kalau duduk kalian masih marah, hendaklah kalian berbaring. Dan yang ketiga diam atau tidak berbicara. Kalau kalian sedang marah kepada seseorang, hendaklah kalian diam dan tidak berbicara. Dan yang keempat itu berwudu. Air wudu memberikan efek ketenangan bagi orang yang sedang marah. Yang kelima, mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menahan amarahnya, Allah menjanjikan pada suatu hari, pada saat kiamat nanti, Allah akan memberikan bidadari yang ia
inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, manfaat menghindari sifat temperamental. Yang pertama, menghindari kebencian dan permusuhan. Dan yang kedua, membawa kebahagiaan. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar, yaitu surga luas bagi orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ilal maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian meminta ampun kepada Tuhanmu dan mendapatkan pahala yang besar, yaitu surga seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Itu Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku kontrol diri. Kontrol diri dalam agama Islam yaitu mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah artinya bersungguh-sungguh, dan an-nafs artinya jiwa atau nafsu atau diri. Pengertian dari mujahadah an-nafs yaitu bersungguh-sungguh dalam mengendalikan diri atau menahan hawa nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata dari mujahadah an-nafs yaitu ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama, memikirkan resiko dan akibat setiap perbuatan. Dan yang kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga, berbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama, menjaga kehormatan diri, dan yang kedua, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain, dan yang ketiga, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih, dan yang keempat, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan ada 3, yaitu dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dalam lingkungan sekolah. Dan dalam masyarakat, contohnya yang pertama, mengembangkan pola hidup sederhana, dan yang kedua, tidak menciptakan keributan atau pertengkaran dalam keluarga, dan yang ketiga, patuh pada nasihat orang tua. Dan yang kedua, dalam masyarakat, contohnya yang pertama, menghindari konflik kepada orang lain, dan yang kedua, patuh dan tunduk pada aturan yang berlaku di masyarakat. Dan yang ketiga, menghargai perbedaan. Kalau yang ketiga ini dalam lingkungan sekolah, yang pertama menghormati guru dan karyawan sekolah, serta menghargai teman. Dan yang kedua,
patuh dan yang ketiga dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati guru dan karyawan sekolah serta menghargai teman, dan yang kedua, disiplin patuh pada tata tertib sekolah. Hikmah dan manfaat perilaku kontrol diri, yaitu yang pertama mampu menahan emosi dengan baik, dan yang kedua terhindar dari sifat rakus, dan yang ketiga terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membiasakan perilaku berani melawan kebenaran. Berani melawan kebenaran dalam agama Islam sering disebut syaja'ah. Syaja'ah artinya berani atau gagah. Syaja'ah pengertiannya yaitu keteguhan hati atau kekuatan dalam pendirian, berani melawan kebenaran dengan cara kesatria dan terpuji. Implementasi sikap berani melawan kebenaran. Yang pertama, berani menghadapi musuh di medan pertempuran, yaitu jihad fisabilillah. Dan yang kedua, berani mengatakan kebenaran. Dan yang ketiga, berani menyimpan dan menjaga rahasia. Dan yang keempat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Dan yang kelima, mampu mengendalikan hawa nafsu. Dan yang keenam, berani mengakui kesalahan. Dan yang ketujuh, berani objektif menilai diri sendiri. Faktor pembentuk sikap berani melawan kebenaran. Yang pertama, takut kepada Allah SWT, dan yang kedua, mencintai kehidupan di akhirat, dan yang ketiga, tidak takut menghadapi kematian, dan yang keempat, tidak ragu-ragu dengan kebenaran, dan yang kelima, tidak materialistis, dan yang keenam, berserah diri dan percaya dan yakin akan pertolongan Allah SWT, dan yang ketujuh, kristalisasi pendidikan karakter di keluarga, di masyarakat, dan maupun di sekolah. Hikmah dan manfaat sikap berani melawan kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama, manfaat bagi diri sendiri, dan yang kedua, manfaat bagi keluarga, dan yang ketiga, manfaat bagi agama, negara, dan bangsa. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.